Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan sore hari ini berkaitan dengan salah satu dari rukun sholat. Nah, yang kedua, yang kemarin kita sebutkan, yang pertama adalah takbiratul ihram dan yang kedua adalah berdiri. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa berdiri adalah termasuk kewajiban. Tentunya bagi mereka yang mampu, artinya orang yang normal itu wajib baginya berdiri. Dalil yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kalimat wa qumu artinya berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jadi dalil itu wa qumu itu adalah menggunakan kata kerja perintah. Al-amru yaqtadi al-wujub. Bahwa perintah di situ adalah mengandung kewajiban. Demikian juga firman Allah yang lain setiap ada aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah artinya lakukanlah sholat itu dalam kondisi berdiri. Ini dalil yang menunjukkan berdiri adalah wajib. Kecuali nanti ada dalil yang memalingkan tidak menjadi wajib seperti sunnah atau mubah. Karena perintah itu dalam bahasa Arab, ilmu ushul fikih itu adalah apa? Hukum aslinya itu adalah wajib. Itu aslinya perintah. Kemudian apa? Terkadang perintah juga bermakna sunnah dan terkadang perintah itu bermakna mubah. Adapun dalil dari as-sunnah yang menunjukkan bahwa berdiri adalah termasuk wajib adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fa'asbiqil wudu." Fasbiq al-wudu. Jika engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudumu. Jadi dalam hadis ini juga menyebutkan jika engkau hendak berdiri untuk sholat, menunjukkan bahwa sholat ketika hendak dikerjakan atau hendak dilakukan, hendaknya dalam posisi berdiri, hendaknya dalam kondisi berdiri. Maka barang siapa yang mampu berdiri namun mengerjakan sholat tanpa berdiri, maka sholatnya sepakat para ulama itu adalah tidak sah. Berbeda kalau orang itu tidak mampu. Kalau tidak mampu, ya kita katakan boleh dia tidak berdiri. Berdasarkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati, kalau juga tidak mampu, fa qa'idan, maka silakan salat sambil duduk. Fa illam tastati, kalau juga tidak mampu, maka fa'ala jambin, maka adalah sambil berbaring. Nah, itu adalah apa? Itu hadis menunjukkan bagi mereka yang tidak mampu, dia boleh tidak berdiri. Tapi aslinya sholat itu harus dikerjakan dalam kondisi berdiri. Ini untuk sholat wajib. Ini untuk sholat wajib. Kenapa? Karena ya kita katakan Allah juga tidak akan pernah membebani hambanya itu di luar kemampuan. Kalau tidak mampu berdiri, hamba itu tidak mampu berdiri sholatnya, maka silahkan dia sambil duduk. Kalau juga tidak mampu sambil duduk, ya silahkan berbaring. Jadi Allah tidak akan membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Juga dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah, itu adalah semampu kalian. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi, kalau orang itu tidak bisa sholat dalam posisi berdiri, maka silahkan posisi duduk. Cuma duduk yang
duduk yang afdol, duduk yang bagus untuk orang yang sakit itu adalah duduk tarabbu, duduk bersila. Ini misalnya apa? Ini tentunya bagi mereka yang masih bisa misalnya apa namanya, ya kita katakan dia memang tidak bisa berdiri gitu. Maka kalau dia sholatnya sambil duduk, maka hendaklah dia duduknya apa? Bersila. Hendaknya duduk bersila. Kecuali kalau memang orang itu dia tidak bisa memang duduk di lantai, ya dia duduk di kursi, ya silakan. Kita katakan adalah duduk di kursi. Duduk bersila, saya kira duduk bersila tinggal apa namanya, kita semuanya paham. Dalil yang menunjukkan bahwa duduk bersila adalah termasuk sunnah bagi mereka yang sholatnya tidak bisa, yang sholatnya sambil duduk, adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbiyan. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya itu adalah duduk bersila. Nah, ini adalah apa? Ini dalil menunjukkan bahwa duduk bersila adalah termasuk yang sunnah bagi mereka yang tidak bisa berdiri atau sholatnya sambil duduk. Al-Imam An-Nawawi berkata, sholat dengan duduk disyaratkan harus benar-benar tidak mampu berdiri. Ingat, ini untuk sholat wajib ya. Kalau mereka yang sholat wajib tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, maka silakan sholat sambil duduk. Itu tentunya apa? Benar-benar tidak mampu berdiri. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi tidak cukup hanya dengan merasa kesulitan pada tingkatan yang paling rendah. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah kesulitan yang nampak jelas. Artinya yang kita lihat pada orangnya memang tidak bisa berdiri. Nah, jika dia merasa khawatir akan mengalami kesulitan, artinya kalau dia berdiri akan mengalami kesulitan bertambah parah atau bertambah sakitnya, atau yang serupa dengannya, atau bagi yang bepergian dengan kapal laut kemudian khawatir tenggelam atau pusing mabuk laut, maka ya boleh dia mengerjakan sholat sambil duduk. Artinya ini sholat wajib silakan dan tidak perlu dia mengulangi. Kecuali kalau tadi bagi mereka yang mampu berdiri, kok dia memilih sholat sambil duduk, nah itu adalah apa? Tidak sah sholatnya. Taib, yang berikutnya adalah hukum-hukum berdiri. Apa saja hukum-hukum dalam berdiri? Yang pertama, berdiri itu tidak wajib dalam sholat sunnah. Jadi berdiri itu tidak wajib untuk dalam sholat sunnah. Artinya apa? Berarti berdiri itu wajib hanya untuk sholat apa? Hanya dalam sholat wajib. Jadi tidak untuk sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Sholat sunnah apa saja? Sholat sunnah apa saja? Ini berdasarkan kesepakatan dari para ulama. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fis safari ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u ima'an salatal lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika safar di atas kendaraan, artinya beliau salat sunnah di atas kendaraannya, mengikuti kiblatnya itu adalah mengikuti arah kendaraannya. Jadi kiblatnya bagi orang yang sholat di atas kendaraan itu kiblatnya bukan kiblat Ka'bah, tetapi sudah kiblatnya adalah di mana kendaraannya mengarah. Kalau dia mengarah ke utara, ya sudah menghadap ke utara. Kalau kendaraannya menghadap ke selatan, dia ke selatan. Kalau dia ke timur, ya ke timur, ke barat, ya ke barat. Jadi tidak ada apa istilahnya, ini sholat sunnah di atas kendaraan boleh, kiblatnya tidak harus mengikuti Ka'bah. Nah, bagaimana ruku dan sujudnya ketika sholat di atas kendaraan? Tentunya hanya isyarat.
Yumi'u ima'an, beliau hanya mengisyaratkan dengan kepala, yaitu apa? Sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Jadi kalau sujud dia kepalanya semakin menunduk, kalau ruku maksudnya apa? Tentunya sujudnya lebih apa namanya? Lebih rendah daripada rukuknya. Demikian juga kita katakan sholat sunnah, qiyamul lail itu boleh dikerjakan sambil duduk. Nabi SAW pernah sholat malam itu sambil duduk, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Nabi SAW pernah sholat malam yang panjang, wa lailan tawilan qa'idan. Juga Nabi SAW pernah sholat malam panjang itu duduk. Fa iza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Kalau beliau membaca dalam kondisi berdiri, maka rukunya dia berdiri. Tapi kalau dia membacanya sambil duduk, maka tentunya rukunya sambil duduk. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa sholat malam, sholat witir atau sholat qiyamul lail, sholat tahajud atau sholat tarawih itu boleh dilakukan sambil duduk. Walaupun dia mampu berdiri. Walaupun dia mampu berdiri maka silahkan. Cuma nanti pahalanya, pahala untuk sholat sunnah dalam kondisi berdiri tentunya pahalanya sempurna dibandingkan sholat sunnahnya dalam kondisi duduk. Karena orang sholat sunnah dalam kondisi duduk, ya pahalanya itu separuh dari sholatnya ketika dia berdiri. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kita katakan sholat sunnah, orang yang berdiri itu lebih utama daripada orang yang sholat sunnah dengan duduk. Ya. Akan tetapi pahala sholat dengan duduk itu menjadi setengah dari pahala sholat dengan berdiri. Artinya orang yang sholat sunnah sambil duduk itu pahalanya dapat separuh. Kalau dia mampu berdiri, kenapa dia tidak mengerjakan berdiri? Insya Allah dia akan mendapatkan pahala sempurna. Kalau dia duduk, dia mampu duduk. Dia mampu berdiri. Kalau dia sholatnya sambil duduk, sholat sunnah ya boleh, ya kan? Tapi dapat pahalanya jadi berkurang, ya kan? Pahalanya jadi separuh. Demikian juga ketika berbaring, walaupun dia mampu duduk, dia mampu bisa duduk, dia sholatnya sunnah sambil berbaring, ya tentunya apa? Pahalanya jadi separuh dari separuh. Separuh dari duduk berapa? Separuh dari duduk adalah seperempat, ya kan? Artinya orang yang sholatnya sambil baring, padahal dia mampu berdiri, dia mampu duduk, maka dapat pahalanya seperempat. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sholatnya sambil duduk itu dapat pahala separuh adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. An Abdullah bin Amr qala hudditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya pernah diceritakan, saya pernah dikabari bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala salatul rajuli qa'idan nisfu as-shalah. Salatnya seseorang sambil duduk itu nisfu shalah, separuh salat. Separuh salat. Qal fa'ataituhu. Kemudian kata Abdullah bin Amr, akhirnya saya mendatangi Nabi SAW. Fawajadtuhu yusalli jalisan. Dan saya mendapati Rasulullah SAW itu salatnya jalisan, itu sambil duduk. Fa wada'tu yadi ala ra'sihi. Kemudian saya meletakkan tangan saya di kepala Rasulullah SAW. Jadi orang Arab itu kalau memegang kepala orang lain itu sebagai penghormatan. Jadi ini sebagai penghormatan. Jadi bukan sebagai hinaan. Jadi kalau kita dipegang kepala kita itu berarti itu berarti memuliakan kita. Bukan berarti merendahkan kita. Ini budaya orang Arab. Rasulullah SAW dipegang kepalanya oleh Abdullah bin Amr.
Faqal, kemudian Nabi SAW berkata kepada Abdullah, malaka, ada apa denganmu? Ada apa denganmu ya Abdullah ibn Amr? Qultu, kemudian Abdullah bin Amr menjawab, huddistu ya Rasulullah annaka qulta, saya dikabari wahai Rasulullah, engkau berkata salatul rajuli qa'idan ala nisfis shalah. Salatnya orang yang duduk itu separuh pahalanya dari salat sambil berdiri. Wa anta tusalli qa'idan, sementara engkau salatnya sambil duduk ya Rasulullah. Qal, Nabi SAW menjawab, ajal, iya, betul. Walakinni, akan tetapi saya lastu ka ahadi minkum, saya tidak seperti kalian. Artinya apa? Nabi SAW sholatnya sambil duduk tetap pahalanya sempurna. Artinya itu kekhususan pada diri Nabi SAW dan tidak berlaku untuk umatnya. Kenapa Rasulullah SAW sholatnya sambil duduk? Adalah apa? Karena Rasulullah, perlu diingat, Rasulullah itu kan sumber. Jadi apa? Sumber, apa namanya istilahnya, dia adalah guru. Dia adalah guru. Kalau Nabi SAW sholatnya sambil duduk untuk mengajari para sahabat. Kalau sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Cuma pahala yang didapatkan adalah separuh. Kalau Anda sholat sambil duduk. Kalau ada yang bertanya, loh, bukankah engkau wahai Rasulullah sholatnya sambil duduk? Iya kan? Tapi saya duduk, pahala saya tetap sempurna. Kenapa? Karena tujuan saya adalah untuk mengajari kalian. Kan beda kan? Rasulullah kalau sholatnya sambil duduk dengan kita sambil duduk. Kalau Rasulullah memang sebagai apa? Sumber pengetahuan istilahnya. Ya kan? Rasulullah ingin mengajari kepada kita. Tapi ini dalil menunjukkan pahala orang yang sholatnya sambil duduk itu separuh pahalanya dari orang yang berdiri. Kemudian ada faedah yang lain yang disebutkan dalam hadis ini. Faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, bahwa orang yang sholat dalam kondisi berdiri itu lebih utama daripada sholat dalam kondisi duduk. Ya, itu lebih utama tentunya, karena dia dapat pahala sempurna berdiri. Kalau duduk dia pahalanya separuh, ya kan? Ini kalaupun Nabi SAW sholatnya sambil duduk, itu hanya kekhususan bagi beliau. Jadi tidak berlaku untuk umatnya. Hal ini berdasarkan dari Imran bin Husain. Rasulullah SAW bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa yang sholatnya berdiri, itu adalah lebih afdal, lebih utama. Wa man shalla qa'idan, siapa yang sholatnya sambil duduk, falahu, orang yang sholat sambil berdiri. Wa man shalla na'iman, siapa yang sholatnya sambil tidur, sambil berbaring, maka apa? Falahu nisfu ajril qa'id. Maka dia dapat pahala separuh dari pahala orang yang sholatnya sambil duduk. Berapa tadi? Orang yang sholatnya sambil berbaring? Seperempat. Artinya separuh dari apa namanya? Separuh dari separuh. Orang yang sholatnya sambil duduk itu kan separuh, ya kan? Kalau dia berbaring berarti separuh dari separuh. Berarti berapa? Seperempat. Ya. Kemudian catatan yang kedua berkaitan dengan hadis ini, bahwa sholat orang yang duduk karena uzur, kalau dia ada uzur, maka tetap dia mendapatkan pahala sempurna. Tetap dia mendapatkan pahala sempurna. Sebagaimana orang yang sholat sambil berdiri. Ya, dia tetap pahalanya dapat sempurna. Bagi mereka yang apa? Yang punya uzur, sholatnya tidak bisa berdiri. Jadi sholat orang yang duduk karena uzur, maka itu tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun. Sebagaimana dia sholat dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena dari kebiasaannya mendirikan sholat itu dalam posisi berdiri. Jadi kebiasaan dia itu memang sholatnya sambil berdiri, sehingga terhalang dengan sebab yang berakibat dia mendirikan sholat itu sambil duduk.
Sebagaimana hadis riwayat dari Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ini dalil yang menunjukkan ya, bagi mereka yang punya uzur tetap pahalanya sempurna. Idza maridal abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia safar, kutiba lahu mislu makana, maka tetap akan dicatat baginya pahala mislu makana ya'malu muqiman sahihan, seperti halnya dia melakukannya ketika dia sedang mukim, artinya tidak sedang safar. Sahihan dalam kondisi sehat, berarti tidak dalam kondisi dia sakit. Nah, ini adalah apa? Jadi kalau misalnya Anda sakit, seminggu Anda sakit, Anda sholatnya sambil duduk, maka selama seminggu itu tetap dihitung sholatnya sambil berdiri. Ya, tetap dihitung sholatnya sambil, artinya pahalanya itu tidak dikurangi sedikit pun. Tetap dia mendapatkan pahala sempurna. Kemudian hukum yang kedua berkaitan dengan berdiri. Batasan berdiri itu seberapa? Kapan batasannya berdiri itu seberapa? Batasan berdiri itu adalah apa? Ya, kita menegakkan badan kita dan lurus. Artinya kita berdiri itu badan kita itu tegak, lurus. Kalaupun misalnya kalaupun dia membungkuk sedikit, itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Asal jangan sampai ya, misalnya dia berdiri sambil begini, misalnya dia berdiri agak membungkuk, ya nggak ada masalah. Asal jangan membungkuknya seperti orang yang ruku. Maka itu tidak dibolehkan. Dan ini adalah berdasarkan kesepakatan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Yang dinamakan berdiri itu adalah berdiri, ya kita katakan berdiri tegak lah ya. Nah, dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, ana a'lamukum bi sholati Rasulullah SAW. Adalah apa? Saya akan ajarkan kepada kalian salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka kemudian menjawab, mereka berkata, fa'arid, ya kalau begitu perlihatkan kepada kami, perlihatkan ya Rasulullah. Perlihatkan, maksudnya Abu Humaid As-Sa'idi pengen mengajari sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, fa'arid, kalau begitu ya perlihatkan. Faqal, kemudian Abu Humaid As-Sa'idi menjawab, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, idza qama ila sholati, apabila beliau berdiri hendak sholat, i'tadala qa'iman, artinya beliau i'tadala qa'iman, artinya beliau berdiri sempurna, maksudnya berdiri tegak. Beliau berdiri tegak, i'tadala qa'iman. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihi mankibaihi, sampai dia sejajar dengan kedua pundaknya. Wa fa idza arada yarka rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihi mankibaihi, sampai juga sejajar dengan kedua pundaknya. Summa qala Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar, wa raka'a, beliau ruku', summa tadala, kemudian beliau berdiri sempurna, beliau rukunya sempurna, falam yusawwib, tidak, walam yusawwir ra'sahu, tidak kepalanya didongakkan, diangkat, walam yukni, juga kepalanya tidak direndahkan, tidak diturunkan terlalu, ya kan. Wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, dan ketika ruku beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Qalu, kemudian mereka para sahabat menjawab, shadaqta, betul, hakadza kana yusalli sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika sholat, beliau berdiri dengan tegak, ini batasan berdiri. Dan beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian hukum yang ketiga berkaitan dengan berdiri, permasalahan-permasalahan.
Apa saja masalah-masalah yang ada di dalam berdiri. Yang pertama, apa hukumnya kita berdiri sambil senderan? Senderan atau senderan itu bisa artinya senderan, bisa artinya dia bersandar. Misalnya apa? Sholat sambil megangi tongkat. Dia berdiri tapi sambil pegang tongkat. Atau dia berdiri tapi sambil pegangan tali atau pegangan apa ya? Ya sambil pegangan. Dia sholat sambil pegangan. Nah, apakah pegangannya tali, pegangannya tiang, pegangannya yang lain? Atau senderan itu seperti ini. Ini namanya senderan ya. Apa? Sholat sambil Allahu Akbar. Jadi kayak orang malas ya kan. Dia lebih senderan karena dia di belakang tembok. Sudah, dia sambil di belakang tembok. Nah ini bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah apa? Jadi dalam sholat itu diwajibkan bagi seorang untuk berdiri sesuai dengan kemampuannya. Apabila dia berdiri dengan bersandar pada sesuatu seperti tembok, tongkat dan lain-lain, sekiranya kalau tongkat itu diambil kemudian dia bisa jatuh, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan keumuman hadits Imran Ibnu Husain adalah apa? Sholli qa'iman. Salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu ya salatnya sambil duduk. Fa illam tastati, kalau juga tidak mampu fa ala jambin. Tapi ini hukum. Jadi kalau senderan hukumnya apa? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kalau memang tidak mampu ya tidak mampu salat ya kita katakan ya boleh Anda senderan. Ya. Nah, boleh Anda. Ya kalau misalnya apa, dia sudah tua, dia pegang tongkat karena memang dia pengennya berdiri, tidak mau dia duduk. Dia mampu berdiri tapi harus pegangan tongkat. Ya nggak ada masalah. Tapi bagi mereka yang mampu berdiri sehat, kok pegang tongkat atau pegang tali atau pegangan apa aja, atau dia senderan di tembok, senderan di tembok gini ke kanan, kalau dia ke kiri senderan di tembok, ya kan? Maka itu tidak sah sholat. Kemudian permasalahan yang kedua, kapan orang yang berdiri itu menjadi gugur? Jadi kapan orang yang sholat itu berdirinya menjadi gugur? Tidak diwajibkan berdiri ketika melaksanakan sholat-sholat wajib dengan sebab-sebab berikut. Yang pertama, sakit atau lemah. Jadi kalau sakit atau lemah, maka berdiri itu menjadi gugur kewajibannya. Artinya bagi mereka yang memang tidak mampu berdiri karena sakit atau karena lemah. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min farasin fa khudis aw fajuhis sikuhu al-aiman. Nabi SAW pernah jatuh dari farasin, dari kudanya. Fakhudis, sehingga Nabi SAW itu khudis itu apa? Kulit-kulitnya lecet-lecet. Aujuhis, atau mungkin terluka, tapi apa? Sikuhul aiman, di sisi sebelah kanan beliau terluka. Fa dakhalna alaihi na'uduhu. Kemudian kami pun masuk menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika fahadaratis sholat, ketika waktu sholat sudah tiba, fasolla qaidan. Nabi SAW sholatnya sambil duduk. Fasollaina qu'udan, maka kami pun sholat semuanya sambil duduk. Ini adalah apa? Ini dalil menunjukkan bahwa berdiri itu gugur kapan? Ketika dalam kondisi sakit atau dia dalam kondisi lemah. Jika orang yang sakit mampu mengerjakan sholat dengan berdiri, meskipun hanya sekedar membaca seayat, maka hendaknya dia kerjakan sambil berdiri. Yang kedua, gugur kewajiban berdiri ketika dalam kondisi takut atau dalam kondisi perang. Jadi kondisi takut atau kondisi perang, mencekam. Dalam kondisi mencekam, ketakutan, atau dalam kondisi perang lah kalau bahasa yang lain. Sebagaimana firman Allah, fa in khiftum farijalan aw rukban.
Kalau kalian dalam kondisi takut atau dalam kondisi perang, maka farijalan, silakan Anda sholat sambil berjalan. Au rukbanan, atau Anda sholat sambil berkendaraan. Ketakutan misalnya dikejar oleh musuh. Anda dikejar oleh musuh, ketakutan, Anda lari. Maka silakan Anda sholat sambil berlari. Ingat, sholat itu tidak pernah gugur dalam kondisi apapun. Sholat tidak bisa gugur dalam kondisi apapun sampai kematian. Sampai orang itu mati baru gugur kewajiban sholat. Atau ya gila, atau yang kita katakan sholatnya menjadi gugur ketika dia sudah gila. Ya kan? Tapi ketika dia lagi sehat, dalam kondisi normal, sholat itu nggak boleh gugur. Dalam kondisi apapun, walaupun dalam kondisi perang, dikejar oleh musuh, tetap dia sholat. Wajib dia sholat. Cuma sholatnya gimana? Ya silakan. Dia sholat sambil berlari, sambil berjalan, sambil naik kuda, sambil apapun, dia tetap harus sholat. Berdasarkan ayat ini, farijalan au rukbanan. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga, ini di mana pandangan mata kita ketika berdiri dalam sholat. Ketika kita berdiri, mata kita itu kemana? Pandangan mata itu kemana? Ini para ulama menyebutkan tidak ada dalil yang tegas. Tidak ada dalil yang tegas yang sahih yang menentukan ke arah mana pandangan seseorang ditujukan ketika mau sholat. Itu nggak ada. Tidak ada secara khusus bahwa pandangan mata itu adalah di sini. Karenanya seseorang yang hendak mengerjakan sholat, boleh dia memandang ke arah yang dapat membantunya bisa lebih khusyuk. Jadi ke arah mana yang bisa membantu dia bisa lebih khusyuk dalam sholatnya. Dia boleh pandangan matanya ke arah imam, atau dia ke arah imam, atau kalau dia di depan Ka'bah dia melihat Ka'bah, atau kalau dia melihat tempat sujudnya dia melihat ke tempat sujudnya. Kalau itu bisa mendatangkan bisa lebih khusyuk. Yang jelas tidak boleh tolak-toleh, tidak boleh nengok ke kanan atau ke kiri atau ke atas, itu nggak boleh. Yang jelas itu adalah karena ada riwayat secara khusus. Tidak boleh Anda menoleh ke kanan, menoleh ke kiri atau melihat ke atas. Yang dibolehkan itu adalah melihat ke bawah. Yang ada dalil itu adalah hanya bolehnya melihat ke bagian bawah. Dan umumnya seseorang akan lebih khusyuk itu dengan menghadap ke tempat sujudnya. Itu biasanya orang itu bisa lebih khusyuk ketika bisa menghadap ke tempat sujudnya. Dan hal itu lebih terlihat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bisa menjauhkan kita dari melihat hal-hal yang tidak perlu, yang bisa mengganggu konsentrasi hati. Kecuali memang ada kebutuhan untuk melihat ke depan. Misalnya melihat ke depan melihat ke depan, imamnya ruku, akhirnya dia ikut ruku. Imamnya sujud, dia melihat ke depan, imamnya sujud, akhirnya dia ikut sujud. Ya. Artinya itu maslahat. Dia boleh melihat ke depan, misalnya dia melihat ke imam karena pengen mengetahui imamnya. Ketika imamnya kan membaca ayat as-sajdah, Allahu Akbar, makmumnya ruku, loh kok imamnya sujud, akhirnya dia ikut sujud, ya kan? Akhirnya dia melihat ke depan itu kenapa? Karena kondisi. Ibn Abdul Bar dari mazhab Maliki berkata, man nadhara ila maudhi sujudi, siapa yang melihat ke tempat sujudnya, kana aslam, maka itu lebih selamat. Jadi kalau dia melihat ke tempat sujudnya, maka itu adalah yang paling selamat baginya. Wa ab'ada, dan paling jauh minal istighali, dari dari tersibuknya, dari tersibukannya bighairi sholatihi, yang bukan sholatnya. Insya Allah jika Allah menghendaki. Ini adalah Jadi melihat ke tempat sujud itu nggak ada dalil sebenarnya. Tapi itu hanya para ulama karena itu lebih mendekati kekhusyuan.
Kenapa? Karena dia bisa lebih selamat dan lebih tersibukkan dari hal-hal yang mengurangi konsentrasi di dalam sholat. Beda kalau kita menengok ke kanan ke kiri, itu bisa apa? Tersibukkan. Ada motor lewat menengok ke kanan, ya kan? Ada mobil lewat menoleh ke kanan. Ada orang lewat dia menoleh ke kanan. Ada anjing lewat dia menoleh ke kanan. Itu berarti dia apa? Dia menoleh ke kanan itu karena ada sesuatu yang membuat dia tersibukkan. Beda kalau hanya fokus ke tempat sujudnya. Imam Ahmad juga berkata, al-khusyu fi shalah, yang dimaksud dengan khusyu di dalam salat adalah apa? Ayyaja'ala nadharahu ila maudhi'i sujudi. Adalah apa? Menjadikan pandangannya itu adalah ke tempat sujudnya. Itu kata Imam Ahmad. Jadi apa? Khusyuknya di dalam sholat adalah apa? Pandangannya adalah ke tempat sujudnya. Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau dari kalangan mazhab Syafi'i ya. Ibnu Hajar ini dari kalangan mazhab Syafi'i. Berkata, wa yumkinu ay yufarriqa bainal imami wal ma'mum. Ya mungkin bisa dibedakan antara imam dengan makmum. Fa yustahabbu lil imam, adapun imam disunnahkan an-nazar ila maudhi sujud. Imam itu disunnahkan melihatnya ke tempat sujud. Kalau imam itu melihat ke tempat sujud. Wa kadzalil ma'mum, demikian pula bagi makmum. Illa, kecuali haitsu yahtaju ila muraqabati imamihi. Kecuali jika makmum itu pengen memperhatikan salatnya imam. Kalau makmum pengen memperhatikan salatnya imam, berarti dia melihatnya ke mana? Melihatnya ke imam, iya kan? Melihatnya ke depan. Artinya apa? Ini kondisional. Makmum itu melihat, terkadang dia tempat sujudnya itu adalah lebih utama. Tapi kalau dia pengen memperhatikan imam, yaitu tadi karena imamnya ini kok membaca ayat sajadah kok tidak sujud misalnya, dia perhatikan imam kok tidak sujud, berarti dia tidak sujud. Itu adalah apa? Karena dia memperhatikan. Wa amal munfarid, adapun orang yang sholat sendirian, fa hukmuhu hukmul imam. Maka hukumnya orang yang sholat sendirian sama seperti hukumnya imam. Orang yang sholat sendirian bagaimana? Ya melihat ke tempat sujudnya. Detailnya begini, karena tidak adanya dalil yang tegas dan sahih yang menunjukkan akan hal ini, maka para ulama berselisih pendapat perihal mana yang lebih afdol bagi orang yang sedang sholat. Apakah melihat ke arah imam ataukah melihat ke arah tempat sujud. Ini tadi kembali lagi ke kondisional tadi. Memang dalam hal ini ada dua pendapat. Memang hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan apa? Hendaknya seorang ketika sholat matanya itu tertuju kepada tempat sujudnya dan tidak boleh menoleh kemana-mana. Ini adalah pendapatnya mayoritas kebanyakan ulama. Seperti apa? Ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kemudian ashabur ra'i. Kalau dikatakan ashabur ra'i itu berarti mazhabnya Hanafi. Dan ini merupakan pendapat yang dinukil dari Muslim bin Yasar, Ishaq bin Rahawai, dan Muhammad bin Sirin, dan juga Sufyan ats-Tsauri. Ibnul Munzir berkata, hadza qaulu awami ahli ilm ghaira Malik. Dan ini adalah pendapatnya kebanyakan dari mayoritas para ulama kecuali pendapatnya Malik, kecuali pendapatnya Imam Malik. Nah, ini pendapat yang kedua, berarti Imam Malik itu pendapatnya yang kedua. Bagaimana? Nah, kata Imam Malik hendaknya mengarahkan pandangannya itu ke arah imam, itu lebih utama. Jadi melihat ke arah imam ketika sholat. Ini pendapatnya Imam Malik dan zahir dari pendapatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari juga berpendapat demikian. Maka kesimpulan, saya sebutkan kesimpulan bahwa pandangan mata itu mengikuti keadaan orang yang sholat. Jika dia berada di depan Ka'bah, ya sudah, maka dia bisa melihat Ka'bah. Anda sholat di depan Ka'bah, ya Anda lihat Ka'bah, itu sudah nggak ada masalah, ya kan? Tidak. Nah itu kalau Anda di depan Ka'bah.
Misalnya Anda di lantai 2, lantai 3, lantai 4, Anda lihatnya ke Ka'bah. Ya kan? Anda melihatnya ke Ka'bah. Kenapa? Karena Masjidil Haram ya kita muter. Muter itu berarti sholatnya mengikuti semuanya ke arah Ka'bah. Jangan seperti orang Indonesia. Orang Indonesia itu sudah tahu di depannya Ka'bah, masih miring juga dia. Masih sholatnya miring. Padahal tahu di depannya Ka'bah. Karena kebiasaan di Indonesia ya. Kebiasaan dia di Indonesia itu miring. Nah, dia miring, akhirnya apa? Walaupun di depan Ka'bah dia tetap miring. Ya kan? Ini adalah kesalahan. Nah, bagaimana kalau dia tidak di depan Ka'bah? Nah, 2, 3, 4, 5 inilah yang tidak di depan Ka'bah. Jika posisi berdiri, jika Anda posisinya sedang berdiri, maka apa? Maka melihat ke tempat sujud. Ya, sudah melihat ke tempat sujud, karena itu bisa lebih selamat, bisa lebih khusyuk. Kalau Anda sedang ruku, kira-kira di mana? Kan tidak mungkin Anda melihat ke tempat sujud. Kalau Anda melihat ke tempat sujud, berarti kepala Anda didongakkan, iya kan? Ketika Anda ruku. Ya sudah, ketika Anda, kenapa? Karena ruku itu, nanti ada pembahasan di ruku ya. Pembahasan ruku. Ketika Anda ruku itu adalah apa? Punggung dengan kepala ini sejajar. Ya kan? Punggung dengan kepala itu sejajar ketika sedang ruku. Nah, kita kira-kira pandangan mata kemana? Kita tidak usah ya kemana saja lah. Maksudnya kalau Anda ruku, kira-kira pandangan matanya kemana? Bisa jadi di bawah kaki Anda, di kaki Anda, di depannya mata persis ya kan. Ya, saya hanya melihat ke arah kaki ini karena ya posisi ruku melihat ke arah kaki. Kemudian apa? Jika Anda berada di belakang imam, supaya pengen memperhatikan imam, gerakan-gerakan imam, berarti apa? Anda melihat imam. Kalau pas Anda di belakangnya, ya kan? Anda di belakangnya. Sekarang juga ada riwayat yang lain, jika Anda tahiyat, Anda mengisyaratkan jari telunjuk. Pandangan mata Anda kemana? Adalah jari telunjuk, karena memang ada riwayat. Jadi apa? Ya, ketika Anda tahiyat, pandangan mata kita tertuju kepada isyarat jari telunjuk. Itu berkaitan dengan Allah Ta'ala. Baik, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kalau pandangan matanya berlobos dari samping kanan kiri kanan kiri, atau masih sah sebenarnya? Ya masih, cuma memang rinciannya itu termasuk perkara yang makruh. Menoleh ke kanan dan ke kiri itu bukan pembatal sholat. Tapi itu adalah apa? Itu hanya nanti ada pembahasan berkaitan dengan apa? Perkara-perkara yang tidak disukai di dalam sholat. Termasuk yang makruhatus sholat. Perkara-perkara yang makruh di dalam sholat. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah menoleh ke kanan ke kiri. Jadi itu bukan pembatal sholat, tapi itu jatuh dalam, artinya dia meninggalkan yang sunnah. Kan sunnah apa? Melihat tempat sujud. Lawan dari sunnah adalah makruh. Itu yang maksudnya bukan berarti ya sudah kita, kalau makruh kan nggak apa-apa dikerjakan, ya sudah noleh kanan kiri kan nggak apa-apa kan. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita apa? Berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Taala alam. Kapan Ustaz ada pertanyaan dari Facebook? Kapan Ustaz mau bertanya apa hukumnya sholat tapi di atas kasur tipis atau karpet empuk? Kenapa? Sholat di atas kasur tipis atau karpet empuk. Masalahnya di mana? Hukumnya apa Ustaz? Enggak, masalahnya kalau dia sholat di kasur tebal, masalahnya apa? Kalau sholat di kasur tipis, masalahnya apa? Ada masalah enggak? Kan enggak ada masalah. Ada kalau orang yang sakit itu ya silahkan. Sekarang kita sholat.
Kita sholat di atas sajadah. Sajadah itu ada yang tipis, ya kan? Ada juga yang ini sajadah tebal kan? Karpet tebal. Ini sajadah tebal. Masalahnya di mana? Kita katakan Anda sholat di kasur tebal. Anda sholatnya di kasur tebal. Ada masalahnya apa? Tidak ada masalah sebenarnya. Jadi bagi orang yang kita katakan gini, yang jelas bagi orang yang sholatnya sambil berdiri, kalau dia berdiri maka hendaknya dia ya istilahnya sholat itu berdiri di tempat di mana dia bisa khusyuk. Kalau di atas kasur itu kan nggak bisa khusyuk. Kenapa? Apalagi kasurnya tebal, apalagi dia kakinya akhirnya apa? Tidak. Kalau dia sujud nanti tangannya jadi tenggelam, kepalanya jadi tenggelam. Itu kan membuat dia tidak bisa khusyuk. Artinya kalau di kasur itu kan masih goyang, ya kan? Masih goyang. Jadi kalau kita katakan ya hendaknya dia berdiri di tempat yang bisa dia khusyuk. Walaupun seandainya misalnya karpet di atas karpet yang tebal, nggak ada masalah dia sholat di atas karpet yang tebal. Sholat di atas karpet yang tipis ya silahkan. Tipis itu yang plastik itu ya. Yang plastik itu. Ada karpet plastik yang tipis. Kalau ini kan karpet yang tebal. Silahkan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang ya tentunya yang lebih utama adalah apa? Ya artinya kita bisa leluasa sholatnya. Kalau di atas kasur ya di atas dipan ya jangan. Karena itu apa? Ya tidak membuat kita tidak konsentrasi, apalagi kalau kasurnya empuk. Wallahu taala. Ya. Kalau tadi di atas kasur, cuma kalau dia masih sakit, boleh tidak ketika duduk di atas kasur. Jadi untuk hal-hal yang kita katakan yang secara syariat itu sebenarnya syariat itu kan menyuruh kita mengerjakan melakukan sholat itu kan dalam kondisi yang normal saja. Adapun bagi orang yang sakit ya tergantung. Ada orang yang sakit memang misalnya di atas kursi, ya kan? Dia sholatnya di atas kursi ya sudah dia sholat di atas kursi. Ada orang yang sakit sholatnya di atas dipan ya silahkan di atas dipan, di atas kasur ya tergantung kondisi. Orang yang sakit itu ya melihat kondisi keadaannya dia lah. Kalau dia memang misalnya tidak bisa dia sholat di lantai ya sholatnya di atas kursi. Kalau tidak bisa ya sudah di mana aja lah dia bisa. Yang jelas sholat itu tidak gugur dalam kondisi apapun. Ya. Wallahu ta'ala. Jadi kalau hal-hal yang tidak normal ya nanti kondisional. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Yang memakai pandangan mata yang jika sedang rukuk dan ke arah kaki. Terus Saya menyebutkan ke arah kaki itu kan untuk sujud ya? Ke arah sujud ya? Maksudnya kalau pas orang ruku gimana? Ruku gimana? iya, rukuk kan gini kan? Kan gini ya. Iya. Ya maksudnya ke arah sini atau ke sini? Kalau Anda ke depan, coba kepalanya dongak. Anda coba ruku, Kepalanya itu dengan punggung ini sejajar. Iya, kepala dengan punggung itu sejajar. Kalau kepala sujud dengan sejajar, kira-kira pandangan mata itu aja lah. Untuk. Sebab kalau Anda ruku, misalnya lihat tempat sujud, itu kan berarti kepalanya tidak sejajar, ya kan? Kalau Anda sejajar ya sudah. Kalau ini sejajar, ya di mana ya? Tentunya di bagian sini aja. Allahu ta'ala.
Ada lagi?